Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran walimatul khitan Ananda Abdurrahman Ad-Dakhil, putra Bapak Mutamakin SH, susah hidup, dan Ibu Tresnawati, serta Bapak Ibu warga masyarakat pundi Pak? Banjarturi, Kecamatan Warureja yang saya cintai. Makan semangka, minumnya susu. Orang Warureja, I love you. Minum kopi di rumahnya tukang areng. Ada gajah, makan semangka. Yuk ngaji bareng bersama Gus Miftah, Presiden para pendosa. Bapak Ibu, hidup itu isinya cuma dua. Saya pakai jari ini karena saya dapat cincin baru dari Habib Lutfi tadi maghrib. Wah, pamer matamu. Saya tidak pamer, hanya melihatkan. Karena wa amma binikmati rabbika fahadis. Ini tadi saya maghrib ditelepon, Le, kancani Abah makan malam. Saya sowan Abah Lutfi di rumahnya Haji Pandi. Alhamdulillah dikasih cincin baru oleh Abah. Abah Lutfi lebih baik daripada panitia. Ya. Abah Lutfi ngasih cincin, di meja enggak ada kopinya, enggak ada kopinya. Hidup itu isinya cuma ada dua, suka dan duka. Cara menyikapinya juga cuma dua. Kalau ada suka, syukur, ada duka, sabar. Syukur dan sabar. Kalau pengajian nunggu kiai terlalu lama, itu suka apa duka? Suka apa duka? Tapi apapun walaupun duka, karena rasa yang hadir adalah cinta, maka hasilnya adalah bahagia. Karena ingat, jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Nah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini acaranya walimatul khitan, tasyakuran. Kalau bahasanya dulu almarhum Ki Entus Sismono namanya walimatul ngetok titit. Sudah disunati Pak putranya? Sudah. Kalau belum sunat, saya sarankan sunatnya jangan di Tegal, tapi di Kabupaten Jepara. Kenapa? Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Makanya untuk Ananda yang disunati Muhammad Ad-Dakhil, saya ucapkan selamat menempuh bentuk baru. Bapak Ibu yang saya muliakan, kecangkemnya ngapa ya? Kamu terpesona dengan ketampananku. Itu pasti janda. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitu manusia lahir, oleh catatan sipil kita dikasih akte lahir. Dan yang perlu Anda tahu adalah akte lahir itu bentuknya adalah kertas. Nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bahkan jam sekian. Lahir di Warureja. Itu bentuknya adalah kertas. Satu. Begitu kita sekolah, kita dikasih ijazah.
SD, SMP, SMA. Saya dulu alhamdulillah nggak pernah TK. Karena begitu masuk TK, banyak lagunya anak-anak yang tidak saya suka. Contohnya, apa coba? Lagu yang paling saya benci. Po ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam. Ini lagu paling bodoh sedunia. Pertanyaan saya, sejak kapan belalang sama kupu-kupu kalau siang makan nasi, malam minum susu? Walang kok cangkeme celutak. Lagian kalau lagu ini dinyanyikan anak kecil salah. Karena yang siang makan nasi, malam minum susu, kui anaknya apa bapaknya? Nah, bapaknya. SD, SMP, SMA kita dapat ijazah. Coba Anda lihat apa persamanya dengan akte? Satu, kertas. Akte lahir kertas, ijazah bentuknya juga kertas. Bahkan perguruan tinggi, kuliah juga dapatnya ijazah wujudnya kertas. Kembali kita ngomong kertas. Sekolah SD 6 tahun dapatnya kertas. SMP 3 tahun dapatnya kertas. Aliyah 3 tahun SMA dapatnya kertas. Kuliah 4 tahun dapatnya juga kertas. Makanya dulu zaman saya kuliah ijazahnya tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Nah, selesai kuliah beranjak ke hal berikutnya, menikah. Begitu orang menikah dikasih akte nikah. Apa bentuk akte nikah? Kembali kertas. Kertas, Bu. Semuanya menikah. Mutamakin menikah dengan Ibu Trisnawati. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat beserta masjid dan imamnya. Saya kemarin punya anak ahli maksiat, nikah mas kawinnya apa? Seperangkat, botol dan ciunya. Mbak-mbak hati-hati ya. Masih ingat peristiwa di TikTok gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Tolong yang laki-laki pahami, perempuan juga pahami. Saya tadi cerita, saya tadi sowan mamah sama Abah Lutfi. Saya itu kalau sowan mamah sama Abah itu amplopnya sendiri-sendiri. Karena saya hormat betul kepada kedua orang tua saya ini. Saya tabarukan ke mamah, tabarukan ke Abah. Biasanya sendiri-sendiri. Tadi saya sungkem sama mamah di hadapan Abah, saya sungkem Abah di hadapan mamah. Amplop yang Abah punya yang saya katuri diambil sama mamah. Saya jadi ingat, apa itu istri? Istana tempat ridho ilahi. Dan apa itu suami? Semua uang adalah milik istri. Betul, Bu? Betul. Makanya hari ini cowok good looking kalah dengan cowok yang good rekening. Setuju? Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan raimu glowing. Makanya kalau Bu Trisnawati wajahnya glowing, ingat di balik wajah Trisnawati yang glowing ada Mutamakin yang gulung kuming. Nah, soal mas kawin, sebelum ngomong akte nikah yang kertas lagi itu, coba cowok dan cewek jangan salah dalil nih. Hadis yang menyatakan perempuan yang paling murah, yang paling bagus adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu hadisnya cewek apa hadisnya cowok? Cewek. Kalau hadisnya cowok, jatuhnya cowok menjajah cewek. Tuh dek dengerin, perempuan yang paling baik, yang paling murah mas kawinnya. Ini salah penempatan. Itu seharusnya yang membaca cewek. Supaya apa? Cewek tidak banyak tuntutan kepada calon suaminya. Tapi kalau hadis yang bunyinya Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah mas kawinnya 20 ekor unta. Itu dibaca cewek apa cowok? Cowok. Supaya cowok bertanggung jawab kepada cewek. Makanya Gus Miftah bilang, istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul suami? Betul. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Wow. Maka gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere.
Jadi saya dulu berusaha mengikuti sunnahnya Nabi. Karena Nabi menikah dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 20 ekor unta. Gus Miftah menikahi istrinya sama 20 ekor tengu. Karena waktu itu saya miskin banget Pak. Sebenarnya sih mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Begitu menikah, kita dapat akte, namanya akte nikah. Bentuknya juga kertas Pak. Makanya kemarin jamaah saya di Jakarta kebanjiran, buku nikahnya hilang. Telepon saya, Kiai, buku nikah saya hilang. Apa yang harus saya lakukan? Mencari buku nikah atau bagaimana? Jangan cari buku nikah, supaya kamu dapat buku nikah yang baru gampang, nikah lagi. Setuju ibu-ibu? Santai Bu, Gus Miftah tipe suami yang setia. Saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku mutar aku. Tapi alhamdulillah istri saya itu orang paling sabar sedunia. Kemarin berangkat ke mall, saya kasih ATM, tidak saya kasih nomor PIN-nya. Iki siapa ya? Acara selanjutnya nyuguh kopi. Alah nganggo rembukan barang ki ngopo ya jago. Ndang munggah cuk, kesuwen. Malah rapat ki lho. Lah tadi liwat saya tanya, Mas kamu bawa apa? Malah jawab, kamu nanya. Salah. Tak anteni sowe, cangkire cowilik. Wis tekone suwe, kopine sangit. Saya harus langsung minum Pak, makasih ya. Kenapa panas harus diminum? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Tadi sebelum minum kopi sudah saya doakan, Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah saya Fatihai. Karena Fatihah itu ampuh. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kira percaya jajalan ya. Rupanya mutamakin sing ndi ya? Halo mutamakin. Ya, ngundang ngaji mutamakin, tapi ya kuwi murah dinyang kayak gini. Coba, akte nikah bentuknya juga kertas. Begitu kita punya uang, pengen ke luar negeri, bikin paspor. Sama Pak, mau berangkat umroh atau haji. Saya kebetulan alhamdulillah dikasih oleh Allah kesempatan untuk bisa ke luar negeri dengan gampang. Cari paspor, paspor bentuknya juga kertas. Saya kemarin 5 hari di Mekah Madinah, lanjut 5 hari di Belanda pengajian di Den Haag, sehari di Belgia Brussel, ada acara dengan PCI NU Belgia, lanjut 5 hari di Prancis, saya ada pengajian di Paris, lanjut 6 hari di Doha Qatar, nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah jago saya kalah. Siapa? Indonesia. Tapi saya bangga dengan Indonesia. Argentina bisa mengalahkan Prancis, Prancis bisa mengalahkan Brazil, Brazil bisa mengalahkan Jerman. Tapi baik Argentina, Prancis, Jerman, Prancis tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia tidak ada di Piala Dunia. Hidup Indonesia. Kita pertahankan, jangan sampai kalah. Jangan sampai bertanding dengan mereka. Karena aku malu. Coba Bapak Ibu, paspor bentuknya juga kertas. Maka Bapak Ibu yang pengen umroh atau haji, walaupun belum punya uang untuk umroh, silakan bikin paspor. Saya punya prinsip, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Kaya ngono ya Roma amin keto yu. Telat malaikatnya minggat yu. Ya saya doakan semua orang Warureja segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah mau ndonga apik ra diamini, sekarang dipanggil oleh Allah, amin.
Kan cangkeme ngurung rampung. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Kamu nabung, kalau sampai nabung niatnya haji belum berangkat ora apa-apa. Umpamanya cah iki jenenge sapa ki? Sing HP-ne cross ki sapa jenenge? Hah? Siapa? Arane Jamal. Jamal ki artinya ganteng. Kok raimu merongos kayak keprigu kok. Kamu ngaji moto Gus Miftah malaikat. HP ini apa? Cross kayak gitu. Akhir Jamal ditanya, "Hei Jamal, kamu haji?" Jawaban malaikat, "Mohon maaf saya tidak haji." Malaikatnya tanya, "Lah kenapa kamu gak haji?" Jawaban "Ya salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kok wis mau pateni." Rampung. Langsung yang terjadi Jamal dikebuk cangkeme karo malaikat. Lihat. Kamu jangan aneh-aneh Mal, nanti dalam kubur ditanya, "Jamal, man robbuka?" Kamu jawab, "Kamu nanya." Rampung gue Mal. Langsung malaikat dibengok, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Begitu dikebuk sama malaikat, Jamal langsung bengok, "Toh, ganjel toh." Gitu. Langsung saya lihat dari atas nyanyi, "Begitu sulit, lupakan silit." Ya semoga Jamal panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Jamal hidup sendiri. Bapak Ibu, paspor bentuknya juga kertas. Ini pokoknya temanya kertas. Kamu lihat nanti endingnya. Nah, kamu kerja dapat uang. Uang ternyata bentuknya juga kertas. Begitu kamu punya banyak uang. Ingat, tadi saya ingatkan. Bapak Ibu, ada dua perbedaan penting antara uang dan waktu. Apa bedanya? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dimiliki, tapi semua orang tidak pernah tahu berapa sisa waktu yang dimiliki. Tapi lucunya banyak orang kehilangan uang banyak kehilangan waktu demi uang. Sampai dikatakan waktu adalah uang. Makanya kalau Bu Tresnawati minta uang, sama Mutamakin dikasih waktu. Karena waktu adalah uang. Kalau Mutamakin dimintai uang langsung dia diam. Karena Mutamakin punya prinsip diam adalah emas. Makanya kalau Tresnawati minta emas, Mutamakin diam. Kalau saya besok main ke Tegal, "Pak Mutamakin, ayo main sama saya." Mutamakin jawab, "Sorry Gus, saya nggak ada waktu." Berarti Mutamakin nggak punya uang. Nah, uang bentuknya juga kertas, Bu. Begitu punya uang banyak, kita beli rumah. Saat kita beli rumah, kita dikasih surat kepemilikan rumah namanya sertifikat. Ternyata sertifikat bentuknya juga kertas. Kembali kertas, Pak. Enggak ada sertifikat omahnya digambar, enggak. Cuman bentuknya kertas. Seiring waktu berlalu, mohon maaf, semuanya akan dirobek. Bahkan kemudian dibuang, dibakar. Pertanyaannya adalah, berapa banyak orang yang bersedih karena kertas-kertas yang dimilikinya? Dan berapa banyak orang begitu bahagia dengan kertas-kertas yang dimilikinya? Jadi awake dhewe iki urip ternyata sing digoleki mung kertas. Duit kertas, akte lahir kertas, sertifikat kertas. Paspor kertas, ijazah kertas. Tetapi ingat, ini yang perlu saya ingatkan. Bapak Ibu Warureja ingat. Ada satu lembar kertas yang mungkin tidak pernah dilihat oleh manusia itu sendiri. Apa itu? Akte kematian. Ana sing delok akte kematiane dhewe? Telah meninggal dunia dengan tenang. Saya Jamal. Coba. Ada satu lembar kertas yang tidak mungkin dilihat oleh dirinya sendiri, yaitu akte kematiannya sendiri.
Makanya yang biasa membacakan biasanya siapa? Takmir di masjid. Begitu saya di sini umpamanya pengajian, kenapa saya nggak pernah berhenti ngaji, Bu? Karena saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Siapa tahu saya ngaji di Warureja, Israel datang, diumumkan di Masjid Al Mubarak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Jamal. Makanya syairnya apa? Toh ganjel toh. Ojo sira banget nggonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirik marang sira. Malaikat jurupati lirik marang sira. La ilaha illallah al malikul. Hop. Kayaknya lebih indah kalau kamu diam saja. Kamu nggak usah terlalu bersemangat. Ingat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Sik bro, engko wae bro, rasa terlalu semangat iki. Bayaran ora jelas pegayan. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul. Kalau selawat sing banter malaikate seneng. Yang selawatnya banter tak dongake utangi lunas. Senajan torong ngesung lunasi muga-muga sing utangi lali. Syukur-syukur sing utangi mati. Nggone nglirik malaikat arep jabut nyawa Jamal nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya. La ilaha al malik Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin Muhammadur Rasulullah. Sauwise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya. La ilaha hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu kula ajeng cerita.
dengan pirsa tongkat niki. Sebulan sebelum almarhum Ki Entus dipanggil oleh Allah, saya diminta beliau meresmikan masjid di Kabupaten Tegal. Pas sebulan, dalam keadaan saya berpuasa. Hari itu saya jadwal pengajian dengan guru kita semuanya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Almarhum Entus telepon saya, Gus, ke Tegal. Kapanpun kalau beliau panggil saya datang. Demikian juga kalau saya butuh sama almarhum, Mas Entus neng Yogyo, nggih. Karena beliau ngaji sama saya kitab Hikam. Ibnu Athaillah Sahibul siapa? Asakandari. Saya datang. Saya diajak sarapan pagi itu. Gus, saya sarapan. Aku poso. Dinyek sama dia waktu itu. Kowe iki poso mergo ngibadah apa mergo wedi lemu? Saya bilang, yo aku aja nganti lemu, karena ada penelitian, wong lanang lawat tengi gede biasanya manuknya cilik. Saya bilang itu. Lah wong wetenge gede nganggo sarung dibuka isine mung kaya pentil kayak gitu. Orang percaya silakan unboxing. Siangnya Pak pengajian, maghribnya saya buka puasa. Saya ingat sama Mas Haryo ini anak beliau kedua, saya dipesankan nasi kebuli. Lah Mas Entus tuh kalau bongso Arab itu kan nggak suka. Oh cangkem Arab-Araban gaya temen. Nasi Arab pakai kambing. Malamnya saya pengajian di Tegal. Waktu itu kalau nggak salah Juragan Seafood itu loh ya. Nah saya dikasih tongkat. Gus, waktu itu posisi saya habis sakit. Kan Gus Miftah habis sakit. Nyata kasih tongkat dipakai untuk pengajian. Dari Tegal mau lanjut pengajian di Comal Pemalang. Besok paginya saya sowan Abah Lutfi. Beliau nitip amplop 2. Satu disuruh matur ke Abah Lutfi, satu untuk Mamah Salmah. Kemudian ada cincin untuk pendereknya Abah Lutfi. Malam itu saya dipeluk lama sama beliau. Setengah bulan kemudian saya pengajian di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Mas Entus telepon, Gus, kulo kangen. Gus Miftah di mana? Saya di Kalimantan Tengah. Mas Entus, teng pundi teng Pangkalan Bun. Beliau tanya begini sama saya. Tidak saya kurangi, tidak saya lebihkan. Gus, lak tumbas baju Arab itu yang bagus harganya berapa? Padahal sebelumnya Mas Entus itu paling nggak suka pakai atribut-atribut Arab. Lah sing cedak kali Mas Entus pasti paham itu. Nggak suka karena beliau sangat memegang teguh budayanya. Loh, lah nopo? Kok kula pengen nganggo jubah Arab nih? Tapi bukan jubah niki, kayak baju raja yang gede ini. Mas Entus, itu beli 600 rial sudah mahal, sudah bagus banget. Gus, besok umroh ya. Kalau Gus minta berangkat duluan, tolong saya dibelikan jubah Arab itu. Saya bilang, Mas, saya masih punya stok 1 baju di rumah. Belum saya pakai. Warnanya apa Gus? Warnanya hijau. Loh, niku sing kula pingini. Kebetulan jubah yang saya beli waktu itu warnanya hijau, Pak. Dan belum saya pakai. Saya setrika, kasih baju wangi, saya simpan. Jadi kayak jubah-jubah Arab yang dipakai sama ulama-ulama Arab itu. Gempon, kalau jenengan suka nggak usah beli. Jubah saya akan saya kasih untuk Mas Entus. Ini jarang saya ceritakan Bapak Ibu. Karena di sini saya ngerti banyak muhibinnya Mas Entus, saya ceritakan. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Lah, singkat cerita Pak, chattingan biasa. Karena waktu itu keluarga baru tahu Mas Entus itu nyimpen emas di tempat saya, hasil dari beliau wayangan. Ini orang gila. Wayangan 200 juta, 250 juta, 150 juta. Kalau nggak saya simpen duitnya, itu pulang tinggal 30 juta, tinggal 50 juta. Setiap ada orang nonton wayang, dalang, sinden, pelawak dikasih sama beliau. Saya bagian operatornya, Pak. Mas Entus tuh percaya banget sama saya apa? Saya itu kalau ketemu kiai ketemu saya minta uang. Gus Miftah pegang uang saya kok nggak pernah ambil. 100 rupiah pun kalau beliau nggak ngasih tidak akan saya ambil. Makanya saya pernah jaya-jayanya Mas Entus itu saya bawa uang koper-koperan. Mungkin anaknya nggak tahu koper-koperan. Dulu stres-stresnya Mas Entus itu mohon maaf ketika pisah sama ibunya Haryo, ada uang 20.000 jatuh ke bawah lampunya mati. Membakar uang 100.000 untuk nyari uang 20.000. Cah kentir ya aku. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, saya waktu itu ngumpulkan uang supaya dia punya duit. Saya nyimpen emasnya Mas Entus, emas batangan tuh 5 kilo.
Sampai beliau kemudian saya jual untuk ngasih teman-teman kiai waktu itu ketika mau pilkada, Pak. Lah singkat cerita, sehari sebelum beliau meninggal masih SMS WA-an sama saya. WA-an sama saya. Sampai akhirnya saya mau berangkat pengajian ke Salatiga, Mas Haryo, mohon maaf, istrinya Mas Nus, Mbak Nur WA saya. Gus, jenengan mboten teng Tegal. Lah keprimen Mbak Nur apa? Mas Nus sakit laran di rumah sakit. Lah sakitnya apa? Jantungnya mandek. Hah? Gitu loh. Bahasanya begitu, jantungnya mandek. Saya masih berhusnudzon sama Allah. Ya Allah, Mas Ndos gak apa-apa. Santri saya kumpulkan di pendopo rumah saya, di pondok. Saya minta mereka berdoa, saya minta mereka narian. Saya masih mau berangkat pengajian ke Salatiga. Sampai Prambanan, Mas Haryo WA saya. Bah, Abah gak ada. Mungkin di luar keluarga inti saya, yang membuat, yang pernah saya alami, saya betul-betul menangis adalah meninggalnya almarhum Gendos. Sampai Prambanan Bapak Ibu saya nangis waktu itu. Saya pulang ke pondok, saya ingat, saya bilang sama istri saya, ini tongkat masih saya bawa waktu itu, Bunda, tolong kamu cari jubah hijau yang mau saya kasih almarhum Ndos, Mas Ndos, karena saya dulu janji mau ke Tegal, jubah mau saya kasih. Dan Anda anak suruh buka lemari, saya ingin sebelum Mas Ntus dimakamkan, jubah saya jadi kain kafan dia. Saya pengen selimutkan kepada almarhum. Sampai jam 1 malam saya sudah berangkat ke Tegal, karena Mas Haryo dan keluarga waktu itu belum berani memandikan almarhum. Saya datang baru dimandikan, betul Mas Haryo? Saya nangis di jalan. Saya nggak percaya, karena sebulan sebelumnya dia ngasih tongkat saya dan yang sakit saya. Gus, kulo sayang kali jenengan, tongkat untuk Gus Miftah. Jam 1 malam Bu, istri saya nyari jubah, nggak ketemu. Sampai di lemari kamar saya baunya harum. Istri saya takut, bah saya nggak berani melanjutkan. Lemarinya harum. Saya datang, saya pukuli pipinya Mas Ntus. Mas bangun. Kenapa? Karena waktu itu saya punya cita-cita sama almarhum, mau bikin pesantren bareng. Untuk ngopeni anak-anak Banser, anak-anak Ansor. Coba anak-anak Banser, begitu cintanya almarhum dengan kalian. Dia bilang apa sama saya? Gus, yuk kita bikin pesantren. Supaya anak-anak Banser itu kalau jaga pengajian, tidak hanya jaga, tapi mereka juga pinter. Kita buatin pesantren. Saya pukul pipinya, Mas bangun, kamu jangan tidur terlalu lama. Saya nggak percaya kalau almarhum meninggal dunia. Maka kemudian saat itu saya mikir apa? Coba, sekian banyak waktu itu kertas-kertas yang saya pegang punya almarhum, akhirnya terbuang sia-sia. Hebatnya apa? Almarhum Ki Entus adalah orang yang bisa memanfaatkan kertas-kertas itu untuk kebaikan orang lain. Sehingga saya yakin, walaupun sholatnya almarhum itu pas-pasan, tapi kedermawanannya hari ini sulit tergantikan di Kabupaten Tegal. Kalau pegang uang Bu, tangannya gatel, maunya dikasih sama orang. Sehingga ketika berbicara kertas ini, yang ada di otak saya adalah begitu luar biasanya almarhum Ki Entus Susmono memanfaatkan kertas-kertasnya. Sebelum meninggal itu dia tanya apa? Gus, saya mau wayangan, tolong kasih saya ayat-ayat tentang kematian. Salah satu ayat yang saya kasih beliau apa? Qul la yusibana illa, mohon maaf, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah yang kematian itu kamu lari darinya, kematian itu akan menjumpaimu. Fa innahu mulaqikum. Nah, pelajarannya apa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Mohon maaf, jangan sampai hidup kita terjebak dengan kertas-kertas itu. Yang ketika kita mati, kertas itu tidak akan ada manfaatnya untuk kita. Bu, saya menjadi saksi. Insya Allah Ki Entus Susmono husnul khotimah. Al-Fatihah. Nah, itulah rahasianya. Kenapa kalau pengajian tongkat ini nggak pernah lepas dari tangan saya?
Tujuannya cuma satu. Kalau pengajian saya ada pahalanya, mudah-mudahan Ki Entus dapat jariahnya. Lah makanya kalau Pak Mutamakin pengen dapat jariah dari saya, ngasih apa gitu kira-kira. Ini kalau saya teruskan soalnya saya nangis Pak, karena saya rindu betul dengan almarhum ini. Wah ini mesin jahit matamu, gini jahit cangkeme Jamal Pak. Ini Jamal wonge. Wah iki. Kayaknya mau rodok padang kok ngene peteng banget Jamal ya. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya agak melo kalau ingat almarhum karena kenangan saya begitu banyak dengan beliau. Jadi Bapak Ibu rahasia nih ulang jenengan takon kenapa Gusna kemana-mana bawa tongkat, bukan karena saya capek, saya pengen transfer pahala untuk almarhum Ki Entus. Amin Allahumma amin. Yes, mudah-mudahan Pak Mutamakin ya, kita doakan Jamal segera berjumpa dengan almarhum. Ya udah kita doakan Jamal masuk surga pertama kali, amin. Berangkat selesai pengajian, amin. Nyemal gitu mal, masak ya kemal. Saya kemarin pengajian di Semarang, ada jamaah tak kasih minum, pulang stroke. Ora mal, ora. Makanya lah jenengan jeli. Gaya ngaji nih Gus Miftah dia mirip sama Entus. Ayo, ada yang jeli nggak? Makanya dulu Habib Lutfi itu bilang begini, Allah ki adil. Adil kenapa, Bah? Entus nggak ada kamu. Ono kader NU. Kan saya ditanya sama Abah Lutfi, "Kowe Entus meninggal, apa yang kamu rasakan?" Aku bingung, Bah. Bingung apa? Randuwe kanca misuh. Apa ya? Cangkem randa ki. Apa mantan telembok? Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, itu sekelumit manakib almarhum Ki Entus. Dia kalau datang ke pondok saya Pak, nggak mau nginep di hotel, maunya nginep di rumah saya. Gus, nginep teng serambi masjid yo ora apa-apa. Senengannya makannya Pak, sayur asem, sambal terasi, tempe goreng sama iwak asin. Kok Rika ngerti ya, kamu naksir Ki Entus ya, sana nyusul sana. Wis janda tua lemu duduk depan sendiri tungkake selonjor ke ngarep iki kakinya kayak kia orang rumah sana tungkake meledak. Kamu asam urat, saya kasih obat. Kalau asam urat obatnya cuma satu, gula batu. Gulanya dikasih asamnya, waktu ini nutuki urate. Nah, satu Pak, ini guyonnya Mas Nur sampai hari ini yang saya ingat. Gus, kowe sesuk lak dadi wong sugih aja nganti kena penyakit gula kaya aku. Mau tamakin rungokno. Saenak-enake wong duwe dhuwit lak kena penyakit gula, ra iso ngajeng kaya iki. Lah tenan. Betul Bu? Mubadir. Iya, di bojo ayu mong. Lah kayak iya. Saya itu kalau ngaji itu kayak gini Pak, supaya jenengan ada rindu dengan almarhum Ki Entus. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kembali ke persoalan kertas, kembali ke lab. Besok kamu gede pengen jadi apa? Ad-dakhil. Pengen jadi apa? Copet, keprin. Kalau bapak pekerjaannya apa Dakhil? Kamu tahu nggak bapakmu pekerjaannya apa? Nggak tahu. Loh, nggak tahu gitu. Kalau ibu pekerjaannya apa nak? Oh, menghabiskan uangnya bapak. Mana ibumu? Kelakuan nih. Ya Allah. Maka bapak ibu yang saya muliakan, manusia ada batasnya yang tidak mungkin dia mampu menjangkau waktu-waktu itu. Sehebat-hebatnya manusia ada batasnya. Bahkan mungkin Anda lihat manusia yang paling hebat itu Superman. Tetap ada batasnya. Ini pelajaran untuk Banser. Nah, sehebat-hebatnya Superman kalah sama Super Team. Ingat Superman itu goblok.
badannya besar, bajunya S. Lebih goblok lagi, pakai sempak di luar. Kalau nggak percaya kita coba, Jamal pakai sempak di luar. Silakan dicoba Jamal. Menjijikkan, manu kecilik. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Ngerti yang goblok ngapa ditonton ya? Maka ingat, ada dua hal yang tidak akan selamanya ada dalam diri seseorang. Anda ingat-ingat, ada dua yang tidak akan ada selamanya dalam diri kita. Apa? Satu, masa mudamu. Yang kedua, kekuatanmu. Makanya kita diingatkan, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah syababaka qabla haromika. Masa mudamu sebelum datang waktu tuamu. Makanya Banser ini bener le. Masa mudamu yang positif. Apa? Banser. Mbak-mbak kalau cari suami, Banser. Bagi saya TNI Polri Banser lebih hebat mana? Banser. Buktinya apa? TNI Polri SK-nya masuk bank untuk jaminan hutang. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank. Kenapa? Karena SK-nya nggak laku. Makanya saya yakin saya besok masuk surga yang ngawal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum Kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser, surganya siap, Bansernya metu maning. Cie, cangkemnya janda. Kamu nafsu sama aku. Kan kamu udah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Malah jawab, langka susu kadaluarsa, anane susu fragmentasi. Malah kayak Yakul. Seseorang tidak akan ada dalam dirinya itu dua hal. Yang pertama adalah masa mudanya. Orang itu kalau mau Pak, ya maunya muda terus. Tapi Kanjeng Nabi ngasih gambaran kepada kita. A'maru ala ummati ma baina sitin wa sab'ain. Umur yang Allah berikan kepada umatku, kata Nabi, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Makanya Nabi Muhammad itu usianya hanya 63 tahun. Ini yang sering kiai lupa. Nabi Muhammad itu menjadi nabi hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63. Dan Nabi Muhammad menjadi pedagang 25 tahun. Artinya apa? Nabi Muhammad sudah menjadi saudagar sebelum menjadi nabi. Idealnya kiai itu kaya dulu baru jadi kiai. Kalau jadi kiai baru kaya akan dicurigai oleh umatnya. Gara-gara jadi kiai menjadi kaya. Makanya dulu saya ketika di pondok mau bangun masjid apa rumah, saya dulu kan bangun rumah supaya tidak jadi fitnah. Kalau saya bangun masjid dulu baru bangun rumah, dirasani wong Warureja kayak miftah oleh turahan semen masjid iso bangun omah. Biasanya jilbabnya sing ngrasani abang. Yang jilbabnya pink insya Allah lebih parah. Lagian kamu sudah tua jilbabnya pink, kan menjijikkan. Jangan-jangan sempaknya pink. A'maru ala ummati ma baina sittin wa sab'in. Coba dibandingkan dengan umurnya Nabi Adam umpamanya, Pak. Nabi Adam itu pisah sama istrinya tok saja 300 tahun. Dikeluarkan dari surga, dibuang bainal masyriq wal maghrib 200 sampai 300 tahun. Dikeluarkan dari surga, Bu, dalam keadaan telanjang. Padahal tingginya Nabi Adam berapa, Mas? Sabaina diro'an, 1 dirok setengah meter. Berarti tingginya Nabi Adam 35 meter, keluar dari surga dalam keadaan telanjang. Pertanyaan saya, sarungi sepira?
Isine matamu, isine semira. Kalau Jamal lagi ya, sarungnya jelas, gajah duduk. Dibuka sarungnya, muncul belalainya. Di bawah belalai ada lato-lato. Adak. Info, lato-lato. Ternyata Pak Mutamakin, lato-lato itu sengaja Allah ciptakan untuk nyaingi cangkemnya perempuan. Karena perempuan pagi-pagi ewek-ewek, siang-siang ewek-ewek, malam-malam ewek-ewek. Maka tolong para suami siapkan lato-lato di rumahmu. Jadi ketika istrimu mulai ewek-ewek, kamu bunyikan lato-latomu. Ewek-ewek, adak. Ewek-ewek, adak. Lato-lato sudah kamu bunyikan, istrimu tetap cerewet, gampang. Antem ke lato-lato ning cangkemnya. Loh, inyongnya sebel temen ya. Kini pengajian backsone, adak. Kacangnya wong wadon ya. Saya tanya sama Adahil, bapakmu sama ibumu cerewet mana? Ibu. Endi ki mbok nih? Oh, untung neng kana. Tetap cerewet wong wadon, Pak. Milo sak gagah-gagahe Mutamakin. Kalau di luar, aku suami yang gagah. Ketemu istrinya di rumah, ya tenan. Sak pinter-pintere kiai, diketak bojone goblok dadak. Inyong be, Wong lanang ki ya, aran ning jaba, kayak macan. Ning omah ya kayak kucing ya. Maka Pak Mutamakin, saya mencatat, perempuan itu sifatnya adalah kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Dan perempuan itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup, perempuan ingat terus. Betul bapak-bapak? Betul. Ahli sejarah. Kompak wong wadon. Makanya persiapkan lato-lato di rumahmu untuk nyaingi cangkeme istrimu. Coba bukti perempuan itu butuh lato-lato, Pak. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj naik ke atas, loh kan hentakannya harus mantep, naik kok. Masa naik ke langit? Pasir pantes. Masa banser kaget? Kamu jangan malu-maluin. Masa banser jodoh? Kaget aku. Banser harus siap siaga, Banser. Saya doakan Banser istrinya paling cantik. Amin. Janda anak 15. Lah, salah satu peristiwa yang dilihat oleh Nabi itu kan gambaran surga dan neraka. Salah satu siksa neraka yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu apa? Ada seorang perempuan yang lidahnya ditarik sab'ina diro'an 35 meter, summa ukida khalfa unukiha, kemudian lidah perempuan itu dilelitkan ke lehernya. Kanjeng Nabi tanya, Jibril, ini kok ada perempuan disiksa seperti ini? Ini dosanya apa, Bril? Dijawab sama malaikat Jibril, iki ngene, Mat. Yo kan konco besti. Kan kalau besti begitu, saya ngomong, iki ngene, Mal. Jamal jawab, iki ngene tah, matamu tak ajar. Ya ora apa-apa ya. Kayak saya kemarin di Surabaya, Assalamualaikum Cok, sama saya begitu orang-orang. Saya iya Nyok, saya bilang begitu. Santai. Apa jawaban Jibril? Nabi Muhammad kekasihku ketahuilah, ini adalah siksaan yang Allah berikan kepada seorang perempuan ketika seorang istri berani dengan suaminya. Omongan istri lebih tinggi dengan suaminya. Yang laki-laki ngomong satu kalimat, perempuan jawab 10 kalimat. Yang laki-laki ngomong satu ayat, perempuan bales satu juz. Hati-hati. Tarik ilate, summa ukida khalfa unukiha. Perempuan yang tawarannya lebih tinggi dibandingkan suaminya.
Maka ibu-ibu kalau kamu pengen selamat, jagalah lisan. Ya dosane sumbernya mung siji. Sandal saya diamankan ya. Jangan sampai masuk tasnya perempuan. Insyaallah. Selawat dulu yuk, selawat. Ya. Kerja. Kalau Pak Mutamakin sangoni rong le. Sangoni rong. Belum. Pada. Ya, minta lagu apa? Mangku Purel? Mangku Purel. Mangku Purel. Anda tahu Purel itu apa? Purel itu kepanjangannya adalah perempuan rela diusel-usel. Di mana mereka bekerja? Di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Kata rock dibuka, oke. Tapi kamu salah. Purel itu bukan begenggek. Purel itu bahasa Indonesianya LC. Ladies Court. Bahasa panturannya PK, pemandu karaoke. Kalau di Jawa Timur namanya PL, pemilih lagu. Kalau begenggek, kia alane telembok. Telembok kia bakul, dodolane kroto. Apa kia kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Jamal. Makanya nanti ibu-ibu pulang tolong bisikan kalimat indah di telinga suami, mas krotone pun siap. Ngono Pak Mutamakin masuk kamar karo nyanyi kembang kantil manten anyar tiring bedil ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene ngono ka. Kowe ora paham, ora paham. Ayo minta lagu apa? Joko Tingkir. Kamu apa lagi? Mendung tanpa udan. Alah, iki mendung tanpa udan. Kamu tahu mendung tanpa udan bahasa lainnya apa? Mendung tanpa udan itu kiasannya adalah ngaceng tanpa kelon. Nah ini kan mendung tanpa udan. Wayai. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli iman ala mada wal ashabi baqad wahada. Yo, yang punya HP semua flashnya dihidupkan. Mudah-mudahan Tegal mendapatkan keberkahan dari selawat kita. Coba HP diangkat semuanya. Semuanya yang punya HP diangkat. Ayo HP. Loro sih HP. Yang punya HP semuanya diangkat. Wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi saben malam
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah. Acara selanjutnya minum degan. Degane siji, sedotane sakranjang. Siapakah yang kurang ajar? Jamal. Masa ya tak sedot kabeh mal. Anda belum beruntung. Waru rejang undang Gus Miftah, si Jamal lumayan gagenu ecinde. Mana kecilek. Alhamdulillah. Wah, kok udah 2:30? Ini jamaah yang paling cool segini banyak ini. Mbahnya depan sendiri. Jilbab peping lungguhe kayak kiye. Arane siapa ya? Hah? Turah. Keprini. Arane turah. Apa? Malah karo aku ini. Muah, muah. Kan udah tua tak balas muah muah. Turah janda gadis matamu perawan kupingi. Mana ajudanku? Itu Bu Turah dikasih uang tuh yang paling cantik itu. Iya, dikasih uang 200.000 tuh. Cie, Jamal pengen cie. Apa? Tuh mbahnya itu yang paling cantik di depan. Tuh dikasih mbahnya. Tolong diterima mbak ya. Itu mas kawin dari Jamal ya mbak. Alhamdulillah. Begitu dikei duit langsung sikile iso selonjor. Mau wis tua materi temen ya. Dihitung mening. Asli mbak, asli. Dikira uang palsu. Arane siapa? Turah. Ana bantal diuntal gajah, si Jamal rabi karo Turah. Ana roti dipangan lembu, Jamal mati keracunan. Kalau seneng Pak, kali ulama-ulama mriki lak wong NU niki jak ngaji mau sampai jambure betah Pak. Tak kayak bonus. Dijawab muslimat sama fatayat ya. Bapak NU Ibu Muslimat. Aku sing suara nenteng bae bengok-bengok. Yang semangat dong, tunjukkan NU mu satu abad. Mudah-mudahan semuanya diakui umatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Salah. Badokan iso dipikir. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat berkat. Nganti raine Jamal kayak besek kayak. Salah. Ulangi. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva tayat tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa.
berkat bah. Saya itu membedakan Fatihah sama muslimat, nggak perlu lihat seragamnya, cukup baunya. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem. Beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsem. Siapa sing nganggo balsem? Buturah. Ora apa-apa, ora krungu. Jadi Jamal sama Buturah besok matinya duluan Jamal. Kalau Buturah jelas panjang umur. Kenapa? Karena budak tidak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa. Hidup Buturah. Ya ora apa-apa wong 200.000. Ya Allah. Waktu muda. Baina sitin wasamain. Lah, dimulainya dari mana? Setar di usia dini. Makanya saya harapkan si Mas Ad-Dakhil, nah, jadilah anak yang bermanfaat. Makanya saya itu kalau doa minta anak yang bagus, itu saya tidak banyak menggunakan Robbana hablana. Tapi saya lebih milih doa Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Robbana wa taqabbal doa. Supaya anak kita ini jadi ahli sujud. Supaya anak kita ini jadi ahli sholat. Makanya adik-adik, kamu ke masjid Al-Mubarak. Sama orang tua nggak boleh ngomong. Kalau ada orang tua di sini, anak kecil nggak boleh ke masjid, bilang sama Gus Miftah. Orang tua itu egois. Anak kecil dilarang ke masjid. Kenapa? Karena nanti rame ganggu khusyuknya orang tua. Orang tua kamu dengerin. Kalau orang tua punya prinsip ramenya anak ganggu khusyuknya orang tua, anak juga punya prinsip khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak. Loh, lah anak rame neng masjid itu lebih menyenangkan daripada di rumah rebutan remote. Betul Bu? Ya namanya anak-anak kayak dulu Gus Miftah. Bapaknya mangkat di masjid ngimami sholat, saya ikut. Sholat enggak. Ngapa? Mukul beduk ler. Bapak sholat mukul beduk ler. Akhirnya bapak saya jengkel. Begitu mau sholat, pukulnya beduk disembunyikan. Akhirnya saya lari ke sana kemari. Begitu bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Begitu masuk sarungnya bapak, saya tidak ketemu. Iki tutu aku. Emang dunianya anak kok. Masa mudanya. Yang masih muda-muda kayak Ansor, ingat nak. Subhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Banser hari ini adalah NO masa depan. Amin. Semangat ser. Loh, Banser tuh keren loh. Pengen pakai seragam, pakai latihan, diklat, betul? Seragame tuku dewek. Mangkat pengajian makan dhisik dewek. Ngatur jamaah, ngawal kiyaine. Salah-salah dikeplaki karo komandane. Mutamakin lali rokoke. Oh sampun. Kalau Banten ini undang-undangnya cuma satu kok. Berani mati, tapi jangan sampai kelaparan. Wah ini mau ngeluwe. Makanya ya Banser aja kuru-kuru le. Ya jelemu-lemu, masa Banser tipis temen kan? Lawaknya semono manuknya sepira. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Makanya kemarin saya jengkel betul Pak. Saya besok mau posting yang kedua. Yang tadi, yang pertama udah tak posting. Saya pengajian di lokalisasi Bandungan Pak. Anak usia 12 tahun. Dia di depan panggung nih. Sama saya bilang apa? Gus Miftah. Dia nggak tahu ini artinya apa. Anak kecil kan. Dia taunya Gus Miftah. Gitu. Mengacungkan jari tengahnya.
Oh, masih kecil lumrah, dia nggak tahu kalau jari tengah ini enak. Iya, itu kan. Begini maksudnya gitu loh. Begitu dia begini saya panggil ke panggung, Pak. Ide, kamu ke atas panggung sini, tak kasih uang. Saya tanya, Pak, namamu siapa? Reza. Karena kewajiban orang tua kepada anak itu kan yang pertama apa? Ayyuhasina ismahu idza walada. Anak mendapatkan nama yang bagus. Ini kan namanya keren, Ar-Rahman Ad-Dakhil. Oleh di orang tua saya langsung minggat Mbak Turah. Oh ngentut, ya Allah. Keren loh, sudah usia segitu pengajian sampai jam 12 loh. Bedanya Bu Turah sama Jamal kalau ngentut satu. Kalau Jamal kan masih klepnya bagus, pret gitu. Kalau Bu Turah pret 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 gitu. Keren loh Bu, pengajian sampai jam segini loh. Yes, mudah-mudahan Bu Turah panjang umur nggih. Sehat-sehat Bu Turah. Lumayan jajan cilok 200.000. Malah untune hilang. Alhamdulillah. Oh pacare Banser toh. Jadi kewajiban orang tua itu kan Pak Mutamakin. Yang pertama yang wajib itu adalah ayyuhasina ismahu ida waloda. Jenemu ida wulida. Jenemu keren le. Ar-Rahman Ad-Dakhil. Josh. Coba. Besok kalau jadi Bupati Tegal, Bupati Kabupaten Tegal, Ar-Rahman Ad-Dakhil. Modin Tegal, Jamal. Lebih. Bisa ngerokok kalau ada orang mati. Jamal. Tapi pesan saya satu, kalau Pak Mutamakin ini ngasih namanya anak Arab karena mungkin tahu bahasa Arab, maka namanya keren Ar-Rahman Ad-Dakhil. Jangan ngawur, nggak ngerti bahasa Arab, anaknya dikasih nama Arab, malah memalukan. Gus, anak saya namanya Arab, siapa? Muhammad Jahannam. Wah, neraka cok itu loh. Saya punya teman narik becak, kan saya dulu nganu Pak Mutamakin, zaman kuliah itu saya narik becak 6 bulan untuk biaya saya kuliah. Lah teman saya istrinya hamil, dibawa ke rumah sakit naik becak sampai Regrut Utara macet di tengah jalan, lahir keluar. Akhirnya anaknya dikasih nama Muhammad Jonathan. Saya bilang kalau Muhammad saya tahu artinya, kalau Jonathan apa bro? Jonathan, brojol karena kemacetan. Wah. Kalau besok anaknya Jamal lahir di jalan, tolong malah dikasih nama Hirlan Darwis, lahir ning dalan modal. Ini ganteng raine elek ya. Tapi santai, teorinya anaknya Nabi Adam yang cowok jelek, istrinya cantik. Ah, kan Jamal wajahnya jelek, insya Allah istrinya remuk. Bapak Ibu, anak ini Pak, namanya Reza. Ngelus dada saya Pak. Mas Reza, ya. Bapak kamu siapa? Saya lupa. Loh, kok bapaknya lupa namanya gimana? Bapak saya banyak. Ya Allah gitu loh. Beneran, iya bapak saya itu banyak. Kan saya jadi mikir, jangan-jangan korban Salome satu lubang rame-rame. Tapi mudah-mudahan enggak lah. Terus saya tanya lagi, Mas Reza, cita-cita kamu pengen jadi apa? Kamu tahu jawabannya apa? Saya pengen jadi nabi. Wah. Kentir lah weh. Coba lihat di Instagram saya Pak. Cah cilik Pak pengen jadi nabi. Saya tanya, kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa perintah para bocil. Kurang ajar lah. Ya Allah, saya bilang sama dia, nak, kalau kamu pengen jadi kiai bisa, jadi wali, jadi ustadz bisa, jadi dai bisa, jadi wali masih. Tapi kalau jadi nabi nggak bisa, makhlukun abu-abu, pintunya sudah tertutup. Kamu tahu nabi terakhir siapa? Muhammad. Yang dia ngerti. Kemudian saya bilang, udah, kamu saya kasih uang 200.000, syaratnya sebutkan 10 nama nabi. 1 Adam, 2 Idris, 3 Luhut. Ya Allah. Luhut Pak Nabi. Ini anak 12 tahun loh Kiai. Siapa nama Nabi? Luhut. Siapa lagi? Supri. Mumet dasku ya Allah. Coba, ini artinya apa? Ibu, kayak si Ad-Dakhil tak kasih tahu nak. Kamu tidak bisa milih lahir dari rahim siapa. Kita semuanya tidak bisa milih lahir dari siapa.
tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Makanya kenapa Al-Quran selalu mengingatkan wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Itu tujuannya apa? Untuk mencetak kader terbaik. Dan kalau ngomong kader terbaik, saya ingatkan kepada gus-gus orang seperti saya, anak-anak NU. Ingat li, wasyarrul alamina dawul khumuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu adalah generasi ketika ada orang hebat, punya kompetensi, dia hebat, kita mengatakan mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Tapi mohon maaf, di saat dia mengatakan mbahku lebih hebat, dia bukan siapa-siapa, nggak punya kompetensi apa-apa. Hanya keramat gandul. Dia dilihat orang hanya karena bapak ibunya, sementara dia bukan siapa-siapa. Maka saya bilang sama Haryo, yuk dulu abah ini mau dilamar, mau dinikahkan sama anaknya kiai hebat, saya nolak bu. Saya waktu itu mikir, kalau mertua saya orang hebat, saya beban. Kalau saya jadi hebat, umpamanya seperti sekarang, orang kan mengatakan lumrah Miftah itu hebat, wong mertuanya orang hebat. Tapi kalau saya nggak hebat, orang kan mengatakan gobloke Miftah, mertuane hebat kok mantune ora hebat. Lah, ini gus-gus NU itu saya melihat terjebak kemapanan. Yang besar itu bapakmu le, bukan kamu. Jadi kalau ada orang besar harusnya kamu contoh prosesnya. Ingat, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Itulah alasan kenapa keringat itu asin. Kenapa? Karena dalam perjuangan gak ada yang manis. Iya. Makanya tadi saya bilang di SMK Adiwerna, ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Makanya kamu kalau senang sama cewek, tolong sadar 3, sadar diri, sadar prestasi, sadar raih. Kita mengandalkan mbahku orang hebat, lah kamu bukan siapa-siapa kok bangga itu. Bapakku kiai besar, lah kowe sopo? Saya lebih bangga punya bapak kiai kecil tapi anaknya hebat. Karena saya selalu bilang, kalau saya ngomong mbah saya orang paling malu sedunia, karena mbah saya orang hebat. Aku lah ngomong ke mbahku nih, sampai urutan 18 saya masih hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari, makamnya di Ponorogo. Kiai-kiai Jawa Timur rata-rata dari Mbak Muhammad Besari. Saya nomor 9. Muhammad Besari punya bapak namanya Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdullah Mursyad, makamnya di Kediri. Punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Susuhan Wirasmoro, punya bapak namanya Panembahan Praworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak namanya Raden Patah, punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Apa lagu bro? Kalau dihitung Prabu Brawijaya sampai Miftah urutan 18. Tapi saya malu, mbahku Brawijaya, aku kiai ini lonte. Kan aku malu. Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3. Yang nomor 1 mbah saya namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Anda tahu Hasan Besari zaman di Ponorogo santrinya berapa? 15.000 orang. Dipek mantu sama Keraton Solo. Muridnya Hasan Besari Anda tahu namanya siapa? Cokro Aminoto, Ronggo Warsito. Dan yang paling hebat adalah Ontowiryo, orang Tegalrejo Yogyakarta. Anda tahu Ontowiryo itu nama kompletnya siapa? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotogomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Kuwi muridé mbahku. Dadilah aku ngomong mbahke aku isin. Mbahku santrine Diponegoro, santriku begenggek, santriku telembok. Kan aku malu. Tapi mau nggak mau saya harus masuk. Kenapa? Karena orang-orang saya ngopeni telembok.
Saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal anak-anak muda ingat jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak sing ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kiai larang goblok. Malah kiai lonte primen ya, kiai lonte, kiai larang murah cuman di Warureja Mutamakin murah dinyang. Tapi karena cinta saya sama orang Tegal keprimen inyong diundang Presiden Jokowi yang sekarang pengajiannya viral lagi di padak-padaknya sama Cak Nun pada ceramah saya bulan Oktober di acara Forum Investor Daily Summit 2022 di hadapan Presiden Jokowi yang saya bilang Musa dan Harun saja mengkritik Fir'aun dengan bahasa lemah lembut, masa mengkritik presiden kok pakai bahasa yang kasar. Emangnya Pak Jokowi apa lebih hina dibandingkan Fir'aun? Digatoke dengan pengajian Nun hari ini seolah-olah Gus Miftah menyerang Cak Nun. Itu pengajian saya bulan 10 tanggal 11 Oktober di Jakarta Convention Center. Kebetulan kader muda NU yang sering ceramah di hadapan presiden Gus Miftah karena ngundang Jamal cangkem merah payu. Diminum Pak Kiai. Loh, kok wedang milang, Mal? Loh larang Bu, kalau ngundang Presiden Jokowi saya pengajian 7 menit di hadapan presiden, pulang dikasih amplop 150 juta lah diundang Mutamakin, utang matamu utang lagi ganteng temen ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah artinya apa? Mungkin orang tua kita bukan siapa-siapa. Orang tua juga begitu, mungkin kamu bukan siapa-siapa, tapi yakinlah mulyane anak mergo tirakate wong tua. Kalau kamu lahir bukan dari rahim orang hebat, maka kamu harus punya cita-cita, harus melahirkan generasi hebat. Dan saya yakin Tegal pernah punya sejarah, punya orang hebat seperti almarhum Gentos. Cepat atau lambat Tegal akan punya orang hebat seperti Gentos. Amin. Siapa tahu anakmu Bu. Kalau kamu hari ini tirakat, kok tibone raning anak putu, yakin ora ana mulyane anak tanpa tirakate wong tua. Tirakat Bu, duduk sambil nyonjorke kaki, ya Allah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Ya Allah, ya Allah. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mletek. Puturah tuwek tapi kemenyek. Ndi wangi mau silang. Wis mulai 200.000. Ayan jajan cilok. Satu, masa mudanya. Kemudian yang kedua apa? Orang tidak akan selamanya memiliki kekuatannya. Makanya kalau masih punya kekuatan nih, manfaatkan yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama. Kalau biar kan Mas Nus punya program sebenarnya. Tegal itu pengen nyaingi Wonosobo. Bagaimana bansernya Tegal nggak kalah sama Wonosobo. Karena Jawa Tengah mencatat banser yang paling banyak adalah Kabupaten Wonosobo. Makanya dulu coba pas acara Ansor di Pondok Pangandaran Jogja, anak-anak banser Tegal diinepke di pondoknya Gus Miftah, kasih makan sama Mas Dos. Kekuatan kita nggak akan lama leh. Kue tua titik, jadi ini mung kaya butura. Kabeh ora kepenak. Mumpung kamu masih punya kekuatan, banser, wiki ngurungokke apa turut aku iki. Wow, ketake khusuk bono ngiler. Aku tahu kenapa kamu hadap ke sana. Kamu ngelirik janda kan. Ya Allah, masa mudanya dan kekuatannya kita maksimalkan. Karena bagaimanapun mukmin yang kuat
lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Mila jenengan delok, lak fisike Gus Miftah karo Banser kira kalah. Aku lemune ra umum 108 kilo. Gara-gara ada penelitian di rumah sakit wong lanang wetenge gede manuke cilik. Akhirnya perut saya sekarang kecil. Kalau wong lanang wetenge gede manuke cilik, saniki Gus Miftah wetenge cilik berarti manuke cilik matamu. Cangkeme bosok temen ya. Ya gede, padake Jamal. Deleng-deleng matamu deleng. Makanya kula niku tenanan Pak, mumpung kula tasik nom, kula ngopeni kanca-kanca artis ngurusi pejabat supaya tidak terpapar paham Wahaboy. Mekah Madinah hari ini Wahabi itu mati. Arab Saudi sekarang tanda-tanda kematian Wahabi. Dengan meratifikasi, dengan MBS Muhammad bin Salman meratifikasi perjanjian Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. Tidak berlaku lagi di Arab Saudi. Itu artinya apa? Wahabi akan mati di Arab Saudi. Tapi tantangannya adalah ketika Wahabi mati di Arab Saudi, mereka akan mencari lahan subur. Dan lahan paling subur untuk mengembangkan Wahabi adalah Indonesia. Itu sama halnya dulu Habib terusir dari Arab masuk ke Indonesia. Cuman bedanya kalau Habib datang ke Indonesia positif, Wahabi pasti negatif. Makanya kemudian apa? Saya memaksimalkan potensi saya. Kenapa saya wirawiri kajian kebangsaan di sekolah-sekolah, ngurusi teman-teman artis supaya tidak terpapar paham Wahabi. Saya pengajian di Jakarta, aku nggak ada urusan. Sing melu ngaji Gus Miftah bocah-bocah nakal, hurra bapak. Sing melu nyong janda-janda, Wika Salim, Aura Kasih, Nova Elisa, Nikita Mirzani, Selin Evangelista, yang terakhir idolanya Pak Mutamakin, lu cinta Luna. Normal ya, seneng. Maka coba Pak, saya itu jengkel ya orang konco-konco Banser, konco-konco Ansor, konco-konconya dewi lho Gus-Gus. Saya dulu ngurusi Raffi Ahmad, pengajian sama saya. Wah dibully aku li, Miftah sok ngarpis. Akhirnya Raffi Ahmad saya lepas pelan-pelan, diurusi sama Ustadz Wahabi, bingung. Cobalah, kita itu ditakdir oleh Allah falikuli syai'in maziyah. Semua orang punya kelebihan nak. Falikuli syai'in pakum. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Nah saya ditakdir ngurusi artis, ngurusi pejabat. Maka ibu-ibu lihat, kalau ada artis menikah, yang memberikan nasihat pernikahan Gus Miftah, Anang Asanti, Gus Miftah, Atta Aurel, Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina, Gus Miftah, Yeni Inka, Gus Miftah, Lesti Kejora Rizky Bilar, bukan Gus Miftah, bukan. Itu jamaah saya. Insya Allah besok mereka haji bareng saya. Tapi pas nikahan yang nasihati bukan saya. Tapi juga ngapain coba orang Tegal yang punya kisruh Lesti dengan suaminya, sing cerewet orang Tegal. Kok dicabut laporannya? Itulah orang Jawa mengatakan sing lakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem, jilbabe ireng. Kita doakan mudah-mudahan Abdurrahman siapa mau? Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi generasi yang hebat, lebih hebat dari bapaknya. Nangkape pinter, mantan copet ya. Itu mbak-mbaknya itu, ini ada anggur ada apel, milih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Iki siapa bojone Jamal? Wis tua temen mal bojomu mal. Selingkuhane matane. Jangan selingkuh, diam-diam saja. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la
derajat kali Allah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma ja'alna wa ghaladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli al-Quran min ahli dzikri wa riyadah min ahli ibadati wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma fahimna fi jami'il ulum wa faqihna fi din wa faqihna fi din wa faqihna fi din bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Mutamakin dan keluarga matur nuwun hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.